Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rara Munawara Ahmad, jurnalis Tribun Timur dalam acara Tribuners Memilih. Dan tidak terasa kita sudah sampai di episode ke-9 dan malam ini telah bergabung bersama kita jauh-jauh. Kalau dari Makassar itu jaraknya dari Makassar ke tempat ini tuh sekitar 52 km atau 1 jam lebih waktu tempuhnya. Ini tepatnya penghasil bandeng Kabupaten Pangkep. Ini telah bergabung bersama kita Bapak calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkep yang slogannya itu ramah. Slogannya ramah. Dan saya tidak perlu memperkenalkan mereka berdua. Langsung saja mereka akan menyapa Tribuners di mana saja berada dan kita langsung tersambung melalui via Zoom dengan Bapak berdua yang berbaju merah dan biru. Sepertinya malam ini berbinar-binar sekali. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners. Slogannya dulu dong Pak. Ramah, menang. Lagi, ramah, menang. Mantap sekali. Ini perkenalan diri dulu nih Pak, dari Bapak yang berbaju biru nih Pak. Perkenalan diri dulu dong Pak, Tribuners tentu mau tahu nih. Ini tamunya Tribuners Memilih malam ini siapa nih berdua? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera, khususnya selamat malam dan salam sejahtera kepada Tribuner yang siap memilih ya. Insya Allah. Nama saya Abdurrahman Asadaf. Saat ini sebagai insya Allah bakal calon ya, calon Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Insya Allah beberapa hari lagi ke depan, semoga diberkahi Allah, kita akan segera mengikuti tahapan ya, atau pendaftaran, dan pada tahapan pendaftaran tentu insya Allah sehingga nanti kemudian ditetapkan, maka kami berdua insya Allah semoga statusnya menjadi calon Bupati Pangkajene dan Kepulauan. Saya kira sebentar demikian. Terima kasih, Mbak Rara. Siap. Silakan Pak, dilanjut Pak. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, Tribun Timur yang luar biasa, selalu nomor 1 untuk koran, khususnya di dunia internet atau online. Terima kasih sudah mengundang kami pasangan Ramah Segaf, dan saya pasangannya bakal calon wakil bupati Muammar Muhayang, biasa dipanggil dengan Mabel Mentong. Saya berharap para Tribuners pada malam hari ini bisa menuntaskan rasa penasarannya bahwa siapakah yang layak untuk dipilih di Kabupaten Pangkep, dan mudah-mudahan pada malam hari ini bisa meyakinkan Tribuners bahwa Lamah yang bisa menjadi lekat di hati para Tribuners, khususnya Tribuners yang ada di daerah Pangkep dan sekitarnya. Itu mungkin dari saya. Selanjutnya silahkan lanjut Pak. Siap. Ini jadi kita sapanya Pak Rahman dan Pak MM. Ini Pak. Ya, siap. Ya, ini Pak, sebelum kita berbicara lebih lanjut, ini kalau saya dari baca berita Tribun Timur beberapa hari yang lalu, itu pasangan Ramah ini diusung 4 partai Pak, PDIP, P3, Demokrat, dan PKB. Dan mungkin kita akan memulai dengan pertanyaan, kok bisa sih Pak, pasangan Ramah ini percaya diri maju nih Pak? Siapa sih Pak yang mendorong, atau dari diri pribadinya, atau ada keluarga, atau ada siapa gitu Pak? Cerita-cerita dulu dong Pak sama kita. Ini pertanyaannya, makasih deh Rana, pertanyaannya luar biasa ya. Pertanyaannya ini pertanyaan atau sebuah apa ya, sebuah pancingan barangkali ya, Rana ya. Oke, jadi saya yang esensi adalah ketika pertanyaan tadi motivasi sebenarnya kira-kira seperti itu ya. Motivasi apa, kemudian saya bersama Segaf yang alhamdulillah kemudian dalam perjalanan progres menuju Pilkada Pangkep, saya mendapatkan hadiah ini dari Allah SWT, pasangan calon wakil Adinda Muammar Muhayang.
Nah, motivasinya sebenarnya sangat substantif, adalah bahwa kami berdua punya visi yang sama. Ya, setelah melakukan interaksi-interaksi, setelah melakukan diskusi-diskusi, kemudian kami sepakat, ya, sebuah koherensi pikiran yang sehat untuk mau berpasangan, sehingga motivasinya, saya kembali ke motivasi tadi, bahwa salah satunya motivasi adalah kita berharap maju pilkada Pangkep untuk insya Allah semoga bisa menang menjadi Bupati Pangkep dan Wakil Bupati Pangkep, untuk memastikan bahwa kita mau pemerintahan itu dikelola secara profesional, mau pemerintahan itu dikelola secara hati nurani, mau pemerintahan itu dikelola secara standar operasional prosedur. Saya kira sementara itu. Siap. Ya, kalau dari saya, kebetulan beliau Pak Rahman ini adalah pengalaman di pemerintahan. Beliau sudah pernah menjadi wakil bupati ya pada periode sebelumnya. Kemudian saya baru pertama kali mengikuti konsentrasi pilkada ini. Sebagai anak muda, kita terpanggil untuk mencoba menerapkan apa yang menjadi ide yang ada di dalam pengalaman, ide yang bisa kita berikan ke masyarakat. Karena selama ini kalau di dunia usaha atau dunia industri, dengan background saya, paling banyak yang bisa kita rubah ya jumlah karyawan 500, ya paling banyak 500 orang. Tapi kalau di kabupaten yang bisa kita rubah ataupun yang bisa kita bangun ide-ide yang bisa kami bangun bersama dengan Pak Bupati ini, itu kita bisa merubah hampir 350.000 jiwa dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat. Jadi itulah yang men-challenge kami, apalagi memang kami Kabupaten Pangkep banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi sebagai putra Pangkep. Ya tentunya kita ingin melihat daerah kita melaksanakan kontestasi pilkada yang berkualitas dan juga bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Seperti itu Mbak Rara. Siap Pak. Ini sebelum kita memulai live tadi ini Pak, saya browsing dulu, termasuk cari tahu soal Pak calon bupati nih, ternyata pernah wakil bupati, pernah jadi mantan wakil bupati, pernah juga camat. Berarti bisa digambarkan bahwa Bapak ini sebenarnya birokrat sejati lah, sudah paham banyak hal. Dan mungkin apakah ini juga yang meyakinkan Pak Rahman ini untuk maju dan berpasangan dengan Pak MM ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Rara. Saya kembali menjawab bahwa lagi-lagi kayaknya pertanyaan motivasi ya. Saya bercerita sedikit bahwa yang kita gambarkan tadi adalah jumlah fungsi-fungsi yang pernah kami tanggung jawab ya, dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan ya, atau job-job pada pemerintahan. Sesungguhnya itu adalah bagian dari perjalanan karir ya, perjalanan karir. Dan saya kira itu standarnya jelas ketika kita yakin bahwa menjadi birokrat ya itu adalah memastikan kita mesin pemerintahan. Sesungguhnya birokrasi itu adalah mesin pemerintahan. Berarti tidak ada kata lain kecuali kita harus all out dalam pengabdian kepada seluruh tugas pokok dan fungsi pemerintahan pada masing-masing job. Nah itu kemudian ternyata alhamdulillah, di samping karena memang kami lahir dari rahim pemerintahan ya, dari sekolah pemerintahan, ada satu esensi atau inti bahwa kita diajarkan di bangku sekolah pemerintahan itu bahwa satu waktu atau satu ketika Anda akan menjadi pimpinan-pimpinan unit yang pasti akan mengambil keputusan dari decision maker ya. Nah, untuk meyakinkan decision maker kita atau keputusan-keputusan yang kita ambil ya pada fungsi-fungsi yang seperti disebutkan kira-kira tadi pada uraian tugas saya, itu kita pastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang betul-betul sudah sudah paripurna, sehingga meskipun dalam teorinya ada yang error ya,
dan coba kemudian error, tetapi kita pastikan bahwa hasil akhirnya adalah paripurna. Paripurna artinya bahwa kemaslahatan rakyat, masyarakat, atau siapa pengguna sosial di pemerintahan dari keputusan yang kita ambil itu insya Allah bisa termanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian yang setelah itu ya, setelah tugas sampai ke wakil tadi, ya ada sejarah kami 2015 ikut kontestasi pilkada. Saya paham sekali bahwa tidak berhasilan bukan karena kami tidak optimal dalam melakukan perjuangan dalam melakukan pergerakan untuk meyakinkan masyarakat, pemilih kami juga. Tapi saya yakin itu adalah ada hal-hal yang mungkin belum paripurna, ada hal-hal yang belum ada tekstual-tekstualnya mungkin yang belum terjawab dengan baik. Tetapi saya pastikan bahwa alhamdulillah masyarakat Pangkep 2015 saja itu mereka sudah amat cerdas untuk melakukan penilaian terhadap siapa sesungguhnya yang terbaik untuk dipilih, ya, dengan tidak menggunakan variabel lain kecuali adalah variabel pikiran yang sehat, lalu kemudian hati nurani. Dan alhamdulillah saya sudah dapat istilahnya dapat sesuatu pembelajaran besar dari pengalaman 2012. Itulah yang kemudian menjadikan getaran-getaran stigma pikiran, semangat spirit untuk saya menunggu waktu atau menunggu saatnya kembali, ya pada saat intervalnya tentu ya dari 2012 sampai ke akan dimulainya lagi pilkada ini, itu saya menata semangat, menata silaturahmi, lalu meyakinkan bahwa masih banyak ruang-ruang ya di tengah masyarakat, mengharapkan pemerintahnya yang baiklah, pemerintahan yang substantif dan seterusnya. Itu yang saya terus kombinasikan dengan semangat yang terus terjaga. Yang akhirnya kemudian alhamdulillah tiba saatnya tidak lama lagi. Dan kalau pilkada, dan yang saya syukuri bahwa hari ini sudah konkret karena kita sudah dapatkan pasangan, itu sudah berkreasi dengan baik. Kemudian insya Allah kita akan berjuang bersama-sama untuk kembali meyakinkan masyarakat butuh pemimpin hari ini yang punya visi yang jelas, ya, punya kemauan yang kuat dan kesungguhan yang paripurna. Terima kasih. Siap. Tapi ini Pak sama Pak Rahman dengan Pak Muhayang ini, bagaimana kolaborasi nanti ke depan keduanya nih Pak? Satu mantan wakil bupati, pernah jadi camat, sementara Pak Muhammad Muhayang ini siapa yang tidak kenal beliau di dunia usaha, bahkan terlibat aktif menaungi UMKM, aktif menjadi jembatan UMKM untuk mengembangkan produk bahkan pemasaran mereka nih Pak. Sebenarnya bagaimana nanti ke depan mengkolaborasikan background yang berbeda ini Pak dari pasangan ramah ini? Mungkin saya dulu ya, Rara ya. Ini saya begini, basic instingnya begini. Pemerintahan itu sekarang ya, itu sudah masuk pada era era super hebat. Basic instingnya bahwa pemerintahan itu bisa dikelola secara wirausaha. Ya. Ada namanya reinventing government, ya. Reinventing government. Pemerintahan yang sesungguhnya bisa dikelola secara manajerial perusahaan atau wirausaha. Berarti sangat tepat lah ya kalau saya katakan bahwa alhamdulillah ada adik Muhammad Muhayang sekarang kalau akan siap menjadi calon wakil, siap menjadi wakil bupati, ya, dengan keahlian ekspert yang dimiliki bidang usaha, pada kegiatan sifatnya bagaimana membangkitkan talenta para masyarakat atau para siapa yang mau menyediakan dirinya untuk menjadi wirausaha, ya. Itu rasanya sangat tepat dan sangat. Siap. Pak Muhammad Muhayang nih, gimana nih Pak? Apa sih yang Bapak mau lakukan di Pangkep ini dengan background Bapak ini? Ya, terima kasih Tribuners.
Yang jelas saya melihat bahwa banyak opportunity yang bisa kita lakukan, banyak challenge tantangan yang bisa kita lihat bahwa Pangkep ini merupakan daerah 3 dimensi, ya, ada pegunungan, ada daratan dan kepulauan. Ini merupakan daerah yang bisa dikembangkan banyak entrepreneurs karena punya resource lokal yang luar biasa. Jadi ini adalah menantang kita untuk mengembangkan agar perekonomian di Pangkep itu berkembang dengan para wirausaha mandiri, kemudian usaha kecil menengah, karena resource atau material kekuatan daripada kekayaan alam daripada Pangkep ini sangat menantang untuk kita kelola untuk eksplorasi, kemudian untuk menghasilkan sebuah produk-produk yang memang berasal dari daerah Kabupaten Pangkep. Dan saya melihat bahwa potensi itu ada dengan pemerintahan yang mengerti, bahwa pemerintahan yang bisa mau mengembangkan entrepreneurs, para warganya, khususnya para milenialsnya dan juga kalangan dunia usaha. Dengan pemerintahan yang kondusif, harmonis, itu akan memacu kreativitas. Di samping itu juga pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan juga melakukan pemerataan usaha. Jadi kita tidak ada monopoli usaha dan sebagainya, tapi semua diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Dan insya Allah nanti di Pangkep nanti kita kembangkan semacam Pangkep Creative Hub yang menggabungkan semua talenta-talenta masyarakat untuk mencoba menggali potensi lokal menjadi sebuah produk yang menghasilkan city branding untuk Pangkep ke depannya, sehingga Pangkep juga bisa menjadi daerah yang produktif, kreatif, dan inovatif. Ya, ini Pak, kalau kita kaitkan dengan situasi hari ini, pandemi COVID-19, banyak dunia usaha yang terpukul dengan kondisi ini, Pak. Gimana dengan pasangan ramah nanti ke depan jika kondisi ini masih ada, karena kita tidak tahu corona atau COVID-19 ini kapan berakhir. Apa langkah-langkah strategis yang akan ke depan diambil pasangan ramah untuk membangkitkan gairah beli dan semangat UMKM tetap bergelora gitu, Pak? Ya, dengan pandemi corona ini justru kita masyarakat ataupun kabupaten dalam pilkada ini harus jeli melihat pemimpin yang bisa memberikan jalan keluar atau terobosan dalam menghadapi situasi pandemi corona ini. Tapi kelebihan daripada Kabupaten Pangkep adalah dia punya sumber daya, terutama di pertanian, perikanan, peternakan, itu berasal dari daerah ini sendiri. Tinggal bagaimana kita mengemas sebuah marketing yang kreatif, kemudian bagaimana kita mencari pasar yang lebih luas, bukan saja di Makassar, Sulawesi, tapi kalau bisa sampai ke luar negeri, karena dengan keunggulan produk kita, dengan added value yang dimiliki oleh produk yang ada di Pangkep, insya Allah kita akan bisa mengembangkan atau bisa menembus pasar di luar Pangkep untuk meningkatkan income atau pendapatan masyarakat. Yang kedua, dengan pandemi corona ini, kita akan menghasilkan suatu generasi yang membutuhkan namanya digitalisasi. Artinya ini adalah kesempatan terbuka di Kabupaten Pangkep, di mana anak-anak dipacu untuk menghasilkan produk-produk di bidang digital yang tentunya sekarang menjadi tren, salah satu tren usaha yang menarik bagi kita semua. Dan terakhir adalah pemerintah harus hadir untuk menjembatani, karena ketika pasar menjadi lesu, pemerintah harus kreatif untuk menggerakkan pasar. Misalnya kalau event-event dibatasi, berarti kita harus kreatif. Bikin seperti tribun. Dulunya cuma koran, sekarang tribun tidak jelas lagi apakah tribun ini, mohon maaf, koran atau juga multimedia. Ini kan suatu bentuk inovasi kreativitas yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi banyak hal yang insya Allah di Ramah yang akan kita jalankan di Kabupaten Pangkep, sehingga Pangkep bisa lebih adaptif. Artinya sesuai dengan tagline kami di Ramah, A-nya itu adalah adaptif. Artinya kita mampu bertransformasi, menyesuaikan, beradaptasi dengan kecepatan yang tinggi terhadap perubahan di mana keadaan menjadi tidak pasti, tapi kita mendapatkan momen untuk menjadi bagian daripada perubahan itu. Jadi itu kuncinya di situ, sehingga salah satu tagline kami di situ adaptif, artinya pemerintah yang mampu beradaptasi dengan situasi dan keadaan. Ya, berarti nanti ke depan ini Pak, di Pangkep para pelaku usaha akan lebih banyak mengikuti ruang-ruang kelas marketing digital gitu Pak? Iya, ya. Jadi akan lebih banyak sambil mempromosikan produknya kita, hingga kita bisa offline marketing yang bisa kita garap. Karena kami yakin dengan keunggulan
ada added value yang dimiliki di Kabupaten Pangkep itu jarang atau malah bahkan tidak dimiliki oleh daerah lain, karena di kepulauan itu banyak sekali hasil-hasil laut yang memang dibutuhkan dan tidak ada di daerah lain. Nah, itu yang menjadi keunggulan kita, dan itulah yang harus kita promosikan dan mampu kita carikan channel-channel marketing yang bagus supaya menggairahkan. Ya, Pak Rahman mungkin ada yang disampaikan, Pak? Ya, kalau bisa saya tambahkan dengan begini. Tadi pertanyaan pandemi ya, kita masih dalam suasana atau masih alam semesta kita ini masih, kita yakin masih sementara berlangsung COVID-19 ya, pandemi termasuk di daerah kita Pangkep ini. Nah, saya hanya jadi dengan pandemi ini sebenarnya ada hikmah-hikmah yang banyak yang bisa kita petik ya. Satu diantaranya adalah pemerintahan itu tidak bisa hilang atau meninggalkan kualitas pelayanannya. Itu yang paling penting. Jadi ya, dimanapun keadaan, seburuk apapun keadaan, ya pemerintahan itu tetap harus berdiri, ya harus tegak maksudnya. Lalu kemudian utamanya dalam hal persepsi pelayanan. Ya. Jadi pemerintah dalam pandemi ini, saya setuju kalau memang kita belum ada warning ini, belum ada tanda, belum ada sinyal apa sih ini pandemi berakhir. Tetapi saya pikir kita juga tentu berharap ya mudah-mudahan pandeminya bisa cepat selesai kan begitu. Tetapi meskipun seperti itu ya kita sudah harus mempersiapkan ketangguhan birokrasi ya, ketangguhan birokrasi sebagai mesin pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pada bidang apa saja. Tadi sudah disampaikan oleh Wakil Bupati bahwa kita punya sumber daya alam yang luar biasa ya. Ya, untuk hal-hal yang sifatnya usaha-usaha praktis dari masyarakat. Ya, kenapa tidak? Ya, kita galakkan sumber daya alam kita. Utamanya di sektor perkebunan ya. Utamanya di sektor perkebunan, kemudian di sektor perikanan ya, atau di laut kita ya. Itu saya kira varian-varian usaha-usaha yang sifatnya pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, yang kemudian kemasannya seperti yang disampaikan oleh Dinda Wakil tadi, bahwa tentu tidak seperti lagi bayangan kita ya, transaksi sumber daya alam atau hasil-hasil hasil bumi siapapun juga dari sumber daya alam kita, itu seperti bayangan kita yang kemarin. Berarti harus ada memang kreativitas untuk meyakinkan bahwa semangat masyarakat tidak boleh diturunkan. Jangan ada gambaran sedikit pun dari pemerintah untuk menurunkan semangat masyarakat bahwa meskipun kondisi seperti ini, tapi kita harus tetap bergerak. Kita harus tetap yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa, alam semesta ini adalah jalan-jalan selanya. Ya, nah, pemerintah harus hadir di situ. Kuncinya pemerintah harus tangguh di masa-masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Ya, dan kelupaan Pak, harus ramah. Ya. Ini Pak, untuk Tribuners dulu, teman-teman Tribuners yang lagi nonton kita, kalau mau mengirimkan pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur yang sedang live bersama pasangan ramah, calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pangkep. Kita lanjut lagi nih Pak. Kita tadi membahas soal UMKM, bagaimana strategi pasangan ramah ke depan menggairahkan produk-produk lokal, dan salah satu sektor yang bisa menggairahkan produk UMKM itu Pak, salah satunya adalah pariwisata nih Pak. Gimana pasangan ini akan menggairahkan pariwisata di Pangkep nih Pak? Ya, Pangkep sebenarnya adalah salah satu daerah yang destinasi wisatanya luar biasa. Makanya kita ada nanti ramah wisata, salah satu industri kreatif yang memang agak sedikit terganggu karena dengan adanya pandemi corona. Tapi saya melihat bahwa dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, maka pariwisata sebenarnya bisa bangkit kembali. Yang kita miliki di Kabupaten Pangkep adalah kita punya terumbu karang yang luar biasa di beberapa pulau. Kemudian kita juga memiliki pegunungan, di daerah memang Pangkep dikelilingi oleh gunung-gunung. Kemudian kita juga punya air terjun
dan kita juga punya beberapa sarana wisata yang memang perlu dikemas dan diperkenalkan lagi ke masyarakat luas. Karena dengan jarak tempuh hanya 1 jam dari Makassar, sebenarnya Pangkep bisa menjadi daerah destinasi wisata yang luar biasa. Makanya Wonderful Pangkep juga akan kita bangun, karena kita juga punya KATS, ya, Geopark, yang salah satu katanya konon, saya belum tahu benar apa tidak, tapi itu batunya batu tertua di dunia. Itu bahkan pada salah UNESCO akan mengakuinya. HIP itu merupakan salah satu nilai jual yang insya Allah kita akan berusaha agar potensi wisata, walaupun memang masih wisata lokal, wisatawan lokal, tapi bisa punya nilai jual. Karena makanya kami berharap kalau dari Makassar, nikmatilah keramahan pariwisata di Kabupaten Pangkep. Seperti itu. Siap. Ada mungkin tambahan Pak Rahman? Saya tambahkan, Denda. Ya. Jadi selain yang telah disampaikan Bunda Wakil tadi, Bupati kita, bahwa memang sudah tersedia, destinasi-destinasi itu sudah tersedia. Itu sudah berjalan sesungguhnya, tinggal mengoptimalkan, apalagi di musim di pandemi ini ya. Tapi saya juga melihat kemudian bahwa ada sebenarnya ruang destinasi dalam konsep agrowisata, ya. Dalam konsep agrowisata itu kita punya lintasan ya. Kita lintasan itu ada untuk wisata tour wisata saja kita punya dari Baloci ya, atau dari kecamatan Minasakene ya, kemudian melintas naik gunung itu sampai Tompo Bulu. Tompo Bulu itu dari wilayah Baloci ya. Tompo Bulu itu boleh sama lah dengan Madinong ataupun daerah-daerah yang dalam ketinggian dengan cuaca temperatur yang lumayan dingin gitu, sehingga untuk cuacanya itu yang kemudian bisa menghasilkan produk-produk pertanian guna. Lalu kemudian dengan hamparan-hamparan yang memang masih sangat hamparan-hamparan kebun ya, yang masih sangat perlu dikelola. Ya. Ketika ini diolah lalu kemudian kita pasangkan nanti dengan ketertarikan, kita ajak ketertarikan ya yang punya modal lah untuk melakukan investasi ya dalam konteks agrowisata. Tapi kata kuncinya adalah infrastrukturnya harus jelas ya, infrastruktur itu harus jelas. Jelas itu maksudnya tidak ada lagi pertanyaan bagi siapa yang mau investasi ya, khususnya untuk infrastruktur. Sama jalan, kalau yang saya maksud tadi adalah putaran ini sudah terwisata nih. Dari Baloci itu sekitar kurang lebih 52 kilo ya. Dan saya kira insya Allah dengan keahlian Adinda Wakil, dengan keahlian kami atau dengan semangat kami berdua, kalau kemudian kita diskusi dengan orang-orang yang punya expert terhadap agrowisata ya, yang mengkombinasikan destinasi-destinasi yang sudah tersedia di Tondon Talasa itu ada satu gunung, ada aparan gunung di sana, bukit disebut dengan Telekabis. Ya. Nah, saya udah pernah ke sana, luar biasa. Untuk spot foto-foto aja itu luar biasa, indah sekali. Nah, kalau kemudian ini bisa diolah dan ada investasi bisa masuk, ya, ada bisa investasi, itu bisa, saya yakin sepanjang masyarakat yang tidak perlu saya sebutkan bagaimana kondisi sekarang ya, tapi saya bayangkan betapa indahnya itu mulai dari masyarakat Minasakene itu sampai ke Bungor setelah melintasi Tompo Bulu dengan plot-plot destinasi tertentu ya, apalagi kalau diramu dengan ya kita bayangkan saya seperti Malang barangkali ya. Malang itu yang apelnya kemudian hanya persoalan ya apel saja kemudian luar biasa bisa efek dominonya atau apalagi nama istilahnya multi usaha yang bisa berkembang karena adanya magnet dari satu destinasi. Dan saya kira ini insya Allah di masa pandemi, tapi mudah-mudahan jangan kita berdoa ya pandeminya berpanjang ya, jangan ya. Tapi kalaupun Allah tidak bisa, itu adalah prerogatif Allah SWT. Saya yakin sepanjang kekuatan dan ketangguhan pemerintah tidak menurunkan semangat ya, utamanya pemerintahnya, jangan sampai pemerintahnya yang mati semangat gitu ya kan. Jadi kalau itu tidak ada jalan untuk meyakinkan masyarakat kita bahwa masih banyak ruang-ruang ekonomi yang bisa tumbuh meskipun kondisi pandemi. Tapi satu kuncinya adalah pemerintahnya memang harus tangguh, berkesungguhan, dan memang punya integritas dan visioner untuk melakukan hal itu. Terima kasih. Ya, siap. Ini berarti nanti ke depan infrastruktur
pariwisata, akses ke tempat itu akan bagus di tangan Rama nih. Ya, Nanti Tribun Timur nagih janjinya nih Pak, terutama ya. dan penonton kita. Ini Pak, kita jeda dulu sebentar dan sudah beberapa pertanyaan masuk di kita dan nanti akan dibacakan. Ini berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Pangkep. Dan kita akan bertemu selanjutnya, jeda sejenak. Oke, Tribuners, balik lagi dengan kita di Tribuners Memilih bersama pasangan Rama, calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkep. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kita bacakan dulu yang di YouTube Tribun Timur. Dan ini berkaitan dengan infrastruktur juga yang tadi dibahas sama Pak Rahman nih, Pak calon Bupati. Ya. Ini pertanyaan dari Andi Agus Salim. Bagaimana solusi Rama untuk kekurangan air bersih yang selalu terjadi setiap tahun? Gimana nih Pak, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Dari pertanyaan dari Andi Agus Salim ya, nggak salah. Yes, siap. Ya, tentu yang pertama dulu terima kasih Ananda atau Linda Agus Salim yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat substansi nih. Ya, Bunda Rara, bahwa kemarin ketika kami survei pemetaan pilkada ya, itu kan ada pertanyaan-pertanyaan terkait apa sih yang menjadi kesulitan masyarakat. Memang muncul dalam survei itu muncul bahwa air menjadi kebutuhan primer ya masyarakat. Sebenarnya kalau kita kaji, Kabupaten Pangkep ini sebenarnya tidak perlu kita cemas dengan kondisi airnya atau sumber daya airnya, karena kita banyak. Kita punya ruang-ruang sungai di luar sungai besar Tabo-Tabo ya, sungai besar Tabo-Tabo Pangkep itu ada di beberapa kecamatan yang punya titik-titik sumber daya air. Cuma memang yang menjadi persoalan adalah keahlian-keahlian ya, atau teknologi menghadirkan teknologi dan orang-orang ahli atau eksportor punya ekspor itu yang memang masih harus dioptimalkan. Nah, secara klasik sebenarnya, klasik ya, kita di sini seperti daerah kita yang ada Minasate ini, desa alam. Ya, itu sebenarnya kalau itu kita olah dengan baik, tidak dibiarkan serampangan seperti ini, saya kira itu menjadi sumber ketersediaan air untuk air minum ya, khusus air minum. Tapi memang yang menjadi masalah sekarang ini bukan di air minum sebenarnya, tapi di ketersediaan air rumah tangga, ya, PMCK lah istilah kita, ya. Ini sebenarnya penyelesaiannya karena kan kita punya apalagi dengan iklim yang tidak menentu saat ini, ya, tidak menentu saat ini. Kadang-kadang hujannya hadir di musim kemarau dengan waktu yang
pendek itu, ya, sementara kemaraunya panjang, kan gitu. Nah, satu dan beberapa yang klasik yang saya maksud, kita bisa menggunakan pompanisasi, ya. Kita di luar yang tadi, bahwa sebenarnya sumber air kita sudah bagus. Kita ada Tagari sekarang, Tagari itu yang dari Tondong, kemudian ada Liang Kasih, kemudian ada di sekitar apa namanya Baras sana di Nusa ini, itu ada pelopor air. Cuma memang sudah pernah ada penelitian, tetapi belum dimatangkan dan belum di follow up secara teknis. Jadi saya insya Allah ke depan saya tidak yakin, saya tidak ragu, yakin dengan bantuan teknologi dan dengan kesungguhan para birokrat kita, ya, terutama birokrat ini, karena kan keahliannya kan ada di birokrat, ya, Mbak Rara, ya. Insya Allah ketersediaan air itu insya Allah akan bisa dioptimalkan. Sesungguhnya sekarang sudah optimal sebenarnya. Satu lagi, ada kajian kemarin juga yang belum diselesaikan. Ini sungai kita Pangkajene, itu sebenarnya ada ruang-ruang di wilayah hulu mendekati hulu, itu bisa dilakukan pembendungan atau dibendung. Ada dua hal yang bisa tertangani di sana. Yang pertama soal sawah setelah tak ada hujan, ya, ya, setelah tak ada hujan, kan hampir di Pangkep ini masih tak ada hujan. Yang ada beberapa spot-spot kita itu dia sudah bisa mereka petani kita sudah bisa 5 kali 2 tahun. Yang banyak itu atau yang rata-rata adalah ada hujan, ya 2 kali setahun, maaf, ya 2 kali setahun. Jadi saya kembali bahwa sebenarnya Pangkep kita ini luar biasa, kekayaan alam kita luar biasa, apalagi air, sumber daya air untuk melakukan pengujian, ya. Jadi tidak apa-apa kita keluarkan anggaran atau silakan anggaran untuk penelitian sepanjang itu hasilnya bisa konkret. Lalu kemudian tentu kita tidak lepas juga dari support pemerintah provinsi, ya, support pemerintah pusat. Sebab ini pemerintahan berentetan, ya, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Jadi saya yakin dengan pertanyaan di sini, insya Allah saya tidak menjanjikan, tapi insya Allah ada kekuatan spirit bahwa di ke depan, apalagi kalau nanti sudah kita kondisikan juga perusahaan-perusahaan daerah untuk bisa melakukan arrangement bagaimana pengaturan, sehingga hari ini memang sangat crowded, ya. Ada yang kedapatan air pump, ada yang tidak, ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengalir dana untuk hadirnya perpipaan, tetapi airnya tidak sampai dan seterusnya. Saya kira ini semua nanti akan hadirlah dalam pemerintahan Rama nanti, insya Allah. Siap. Mungkin ada ditambahkan, ya, Pak? Saya tambahkan, Pak Rara. Ya. Yang jelas Rama sudah punya konsep solusi yang nanti kita akan jalankan, insya Allah, apabila diamanahkan oleh masyarakat Pangkep di Pilkada 2020. Yang jelas secara gambaran garis besarnya adalah bahwa manajemen pengelolaan air kita yang harus kita benahi, kemudian kita lebih optimalkan lagi. Yang kedua adalah sumber-sumber air yang memang cukup banyak di Kabupaten Pangkep itu tidak akan eksplorasi. Kemudian kita cari supaya bisa membantu mengatasi daerah yang kekurangan air dengan memanfaatkan teknologi Pak Dita tadi. Dan ketiga adalah pipanisasi. Proyek pipanisasi harus tetap kita jalankan supaya untuk menambah terus daripada pengelolaan air untuk masyarakat. Karena kebutuhan dasar daripada kita adalah air. Tapi kita sebenarnya punya potensi sungai, kemudian kita juga bisa melakukan semacam irigasi yang bisa membantu juga selain air minum, bisa juga untuk daerah pertanian dan sebagainya. Karena memang Pangkep dikelilingi dengan beberapa sumber-sumber mata air. Walaupun memang ada juga daerah yang memang sama sekali tidak bisa airnya karena dekat dengan laut, ada faktor asin atau kemudian payo dan sebagainya. Tapi dengan teknologi yang ada dan melihat dari Kota Makassar bagaimana mengatasi masalah pengelolaan manajemen airnya, saya rasa Pangkep bisa jauh lebih baik daripada Kota Makassar. Karena Kota Makassar sangat tergantung dari daerah lain sumber airnya. Sementara kita tidak tergantung. Jadi kami sudah konsep, sudah punya, saya melihat dari sisi rekayasa engineering, rekayasa manajemen air yang ada di Pangkep, insya Allah dalam panjang kita coba step by step bahwa
bahwa sedikit demi sedikit bertahap, insya Allah itu sudah tidak menjadi kendala dalam khususnya di daerah Kabupaten Pangkep. Siap. Semoga apa yang kita harapkan, terutama pasangan Rama harapkan dan rencanakan bisa terlaksana dengan baik Pak ke depan. Amin. Jika diberi amanah memimpin Kabupaten Pangkep selanjutnya. Mungkin ini Pak yang paling urgent dan paling sering ditanyakan juga adalah bagaimana pasangan Rama memastikan pelayanan publik bisa terlaksana dengan baik di Kabupaten Pangkep jika diberi amanah gitu Pak. Sekalian apa inovasi yang akan dilakukan Pak? Untuk inovasinya nanti Dinda Wakil yang jawab. Saya menjawab strong point-nya saja ya, bahwa pelayanan publik itu adalah tanggung jawab utama pemerintah. Ya, tanggung jawab pemerintah adalah karena masyarakat butuh pelayanan. Kira-kira begitu. Publik butuh pelayanan, pemerintah hadir. Tidak bisa digantikan oleh siapa-siapa. Kita mengurus KTP nggak ada itu lurah swasta, ya pasti di unsur pemerintahan atau birokrasi. Nah, karena konsep seperti itu atau kondisi seperti itu atau konsepnya seperti itu, maka pelayanan publik semestinya terus berinovasi. Dan saya yakin inovasi sampai hari ini sudah ada. Ya, tinggal tentu bagaimana kondisi-kondisi kreativitas dalam konten institusi-institusi pelayanan publik. Atau tidak semua juga memang institusi kita di pemerintahan itu adalah pelayanan publik langsung. Tetapi bagaimanapun kondisi itu tetap dia bernuansa pelayanan publik. Sebab pemerintahan itu adalah pelayanan publik sendiri, ya. Jadi kuncinya adalah bupati, wakil bupati sebagai leader, ya. Sebagai leader itu komandonya jelas, ya, bahwa birokrasi tidak ada tujuan lain Anda hadir di pemerintahan kecuali adalah pengabdian pelayanan kepada publik. Ya. Ya, kalau saya melihat bahwa di Rama kami nanti punya program yang bernama Rani, Ramah Melayani, ya, kami singkat Rani, yaitu akan kita benahi dari bawah. Artinya baik dari SDM maupun infrastruktur. Kunci daripada pelayanan adalah kecepatan kita dalam memberikan pelayanan, quick response, dengan menggunakan teknologi. Jadi kita mulai membangun dari bawah, dari RT, RW, kemudian desa, lurah, sampai ke kecamatan. Itu kita benahi supaya pelayanan di ujung adalah pelayanan yang maksimal. Artinya pelayanan yang cepat dalam bergerak, tepat dalam bertindak, tapi menyengat dalam menghasilkan hasil, dalam memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi cepat, tepat, menyengat ini harus betul menjadi kunci di dalam Rani, Ramah Melayani, sehingga masyarakat apapun kebutuhan yang diperlukan itu bisa dilakukan quick response. Yang mendukung adalah SDM. Ya. SDM di ujung itu harus benar-benar kita berikan, tingkatkan kapasitasnya, kompetensinya, kemudian kapabilitasnya. Dan seperti saya dengan Bupati bahwa pemerintah datang untuk melayani masyarakat, karena masyarakat adalah merupakan bagian daripada tanggung jawab daripada pemerintah. Bukan sebaliknya, pemerintah yang dilayani, tapi melayani masyarakat. How to give the best service to the people. Kuncinya adalah itu tadi, quick response, paham dengan apa permasalahannya, itu dijawab dengan kompetensi, kapasitas SDM. Kemudian untuk mempermudah lagi masyarakat, teknologi, dan kita harus melakukan yang namanya Radit Ramah Digital. Karena dengan Radit Ramah Digital akan memudahkan masyarakat. Dengan membangun konsep-konsep pelayanan yang berkonsep melayani, seperti Rani, di Ramah Melayani nanti akan terasa bahwa mereka masuk ke sebuah kantor pemerintahan atau kantor lurah atau ke desa, tapi mereka masuk seolah-olah masuk ke mall, di mana mereka merasa menjadi raja di dalam mendapatkan pelayanan. Seperti juga di prinsip swasta bahwa the customer is the king. Kalau di pemerintahan sebenarnya yang menjadi raja adalah masyarakat. Masyarakatlah yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Itu tadi kuncinya SDM, kemudian melakukan Radit, Ramah Digital, Rani Ramah Melayani dengan konsep SDM yang memang salam tegur sapa senyumnya itu betul-betul maksimal untuk masyarakat, dan kapasitas kompetensi kapabilitas daripada
SDM yang melakukan pelayanan itu harus kita tingkatkan dan harus kita beri pengetahuan yang memadai sehingga mereka bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Konsepnya kita bangun dari bawah sampai ke atas. Ketika di bawah bagus, pelayanan sampai ke tingkat atas akan menjadi jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat. Siap. Ini kalau dilihat dari background Pak Muhayang ini tamat nih kalau urusan public service, customer service ini sudah tamat nih Pak. Tinggal diaplikasikan jika akhirnya diberi amanah. Ini Pak, sebelum kita karena kita terbatas oleh waktu dan tentu Bapak Rahman dan Pak MM ini juga ada kesibukan lagi setelah ini. Kita baca-baca dulu Pak sapa Tribuners kita yang nonton kita live. Yang pertama ada Lina Gading. Semangat Bapak Rama, yes. Ada Nurlina Jamal. Semangat Rama, Magilo Mentong. Ada juga Arif Usman 575. Semangat KKMM, Magilo Mentong. Ada lagi dari Ivan Quality 69 Channel. Terima kasih atas atensinya. Semangat terus untuk berkarya. Ada Jufri Rafid SPD di Ramah Aja. Ada The Captain Ramah Magilo Mentong. Satu kata Ramah Magilo Mentong, ini banyak sekali nih Pak yang support Ramah nih Pak. Mungkin sebelum kita mengakhiri obrolan ini Pak, ada hal-hal yang mau disampaikan terutama berkaitan dengan visi misi dan rencana besar ke depan pasangan Ramah untuk Kabupaten Pangkep yang jauh lebih baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang tentu yang paling esensi dan substansi bahwa hari ini sampai kepada persiapan ataupun yang ditetapkan KPU sebagai pelaksanaan hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah waktu pada 8 khususnya ya, itu tidak lama lagi. Ya hitungannya sekitar 3 bulan lagi lah dari sekarang. Di 3 bulan ini saya kira yang paling penting bagi masyarakat Kabupaten Pangkep, utamanya pemilih, ya, atau calon pemilih, adalah bagaimana meyakinkan diri dan tidak ada faktor lain kecuali keyakinan bahwa kita punya kedaulatan di tangannya rakyat, di tangan masyarakat atau pemilih lah. Kedaulatan itu diejawantahkan nanti di hari H pemilihan. Itu tidak ada nilainya, Tetapi nilai itu kemudian ditukarkan nanti ya ketika insya Allah ketika insya Allah banyak yang kemudian sepakat dan yakin kepada Rama, lalu kemudian insya Allah Rama dilantik menjadi bupati dan wakil bupati, maka pertukarannya adalah konsekuensi logis dari bupati dan wakil bupati untuk kesungguhan di dalam mengoperasionalkan konsep ide-ide seperti yang tadi kita sudah bicarakan, diskusikan di Rama A, B, C, D, E dan sebagainya, itu kita sudah rapikan itu, dan itu akan dijawantahkan, kita akan aplikasikan, dan yang menjadi substansinya adalah bahwa kita akan optimalkan seluruh kemampuan kita untuk meramahkan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tentunya di dalamnya adalah seluruh masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk ramah dalam seluruh tindakan dan aktivitas. Dan saya, terima kasih. Ya, kalau dari saya berharap Tribuners ini adalah yang menonton sini adalah mungkin sebagian besar adalah orang-orang milenial. Ke depan pemerintahan, kalau kita melihat situasi seperti ini, kita berharap bahwa pemimpin ke depan bukan lagi yang punya latar belakang, tapi yang punya latar depan. Apa yang maksudnya latar depan adalah pemimpin yang visioner, yang mau membawa daerahnya menjadi seorang mampu bertransformasi. Dengan konsep ramah, religius, kemudian adaptif, kemudian maju, kemudian adil dan humanis, adalah konsep yang tepat untuk menjadi bahwa Pangkep lebih maju dan modern. Yang kedua adalah kita berharap Tribuners, khususnya orang-orang Pangkep, mau terbuka untuk membuka pikirannya, hati nuraninya, bahwa pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang mampu menjawab tantangan-tantangan global. Kalau Michael Friedman mengatakan bahwa world become flat, dunia akan menjadi rata. Ketika dunia menjadi rata tanpa border, tanpa batasan, tentunya butuh pemimpin yang punya kemampuan membaca pergerakan, membaca kecepatan global, yang membawa ke konsep lokal
sehingga kita bisa ikut dalam akselerasi persaingan global. Jangan sampai kita menjadi penonton karena salah dalam memilih pemimpin. Oleh karena itu, kepada teman-teman Tribuners, khususnya orang-orang Pangkep, sampaikan bahwa kalau Pangkep mau religius, kalau Pangkep mau adaptif, mampu bertransformasi, kalau Pangkep mau maju, kalau Pangkep mau adil, kalau Pangkep mau humanis, pilih Rahman Assegaf, Muammar Muhayyan. Karena disitulah kunci. Karena kami punya beberapa konsep, mulai dari Rana melayani, mulai dari Ratna, mulai dari Rais, Rama Infrastruktur, mulai dari Raisa, Rama Ibu Sayang Anak, dan kami punya Ramli, Rama Lansia. Karena konsep yang bisa kami bawa, yang bisa kami terapkan, kemudian tindakan atau aksi yang mampu menyengat kepada masyarakat, menyengat karena hasilnya memberi dampak yang besar bagi Pangkep ke depannya. Dan terakhir dari saya, Tribuners semua yang menonton acara ini, sampaikan dan sebarkan ke teman-teman, keluarga, kerabat, bahwa saatnya daerah kita Kabupaten Pangkep harus punya city branding yang kuat, harus mampu dibawa ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat dunia. Karena kita adalah 3 dimensi, pegunungan, daratan, kepulauan, itu potensi yang luar biasa dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita kembangkan dengan pemimpin yang tepat, dan insya Allah Rama adalah menjadi pilihan terbaik. Oleh karena itu, tetap jaga jarak, jaga kesehatan di era pandemi ini, tetap di Rama saja pilihan terbaik. Siap, ini nanti kita berharap Tribuners bisa ngobrol lagi secara virtual jika masih pandemi. Tapi kalau pandemi udah berakhir Pak, jalan-jalan ke kantor kita di Tribun Timur, Cendrawasih nomor 430. Kayaknya akan banyak hal lagi nih Pak yang bisa kita obrolkan. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu dan ada kesibukan lain, kita cukupkan sampai di sini obrolan kita, dan berharap teman-teman Tribuners yang nonton kita, kamu boleh ramah kepada siapa saja, tapi ingat pakai masker Pak. Boleh ramah di mana saja, tapi jaga jarak tak, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, pasangan Rama, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pangkep. Siap, terima kasih Pak. Tribun, luar biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.